kasih atas kehadiran teman-teman yang mewakili Kabupaten, Provinsi Banten, DPD DKI Jakarta, dan DPD Jawa Barat. Terima kasih atas waktunya yang diluangkan dalam acara pengarahan khusus Ketua Umum Dr. Ali Maksum M. Biomid. Sebelum acara kita lanjutkan, marilah kita nyanyikan lagu Indonesia Raya. Pada hadirin, dihadap diri semua. Ayo, Ibu. Siap. Di mana, Pak? Di sini. Samping Pak Edi. Ya, boleh. Izin kamu. Oke, buka. Nggak ada golongan. Kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan tanpa tempat, dimulai dengan yang pertama. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih Bapak sekalian. Mohon untuk duduk kembali. Izin Bapak. Ya, hadirin diharap duduk kembali. Acara selanjutnya, Nospek tentang model pembiayaan modal UMKM berbasis komunitas dan ekosistem klaster spesifik ekonomi rakyat oleh Bapak Insinyur Haji Edi Ganevo, MM, Ketua Umum Kadin Indonesia dan Ketua Dewan Pengawas Prim Naskop GSN. Kepada Bapak Edi dipersilakan. Itu aja ya. Berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji dan syukur tentunya selalu kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas hidayah, inayah, kenikmatan yang selalu diberikan pada kita, termasuk nikmat sehat yang diberikan pada hari ini dan seterusnya, sehingga kita dapat terus melaksanakan kegiatan-kegiatan, baik itu kegiatan pribadi maupun kegiatan bisnis kita. Tentunya yang saya banggakan Bapak Dr.
Ali Mahsun, dokter. Kalau saya mau dokter kenapa? Soalnya gitu. Ini dokter biomed. Juga teman-teman pengurus dari APKLI, terus dari GBN dan GSN, dari seluruh wilayah DKI, Jabar, Jabodetabek ya, Banten ya, termasuk Banten. Mudah-mudahan pertemuan hari ini akan memberikan pencerahan bagi kita semua untuk kebangkitan perekonomian Indonesia, khususnya kebangkitan ekonomi kerakyatan. Karena apa? Apabila ekonomi kerakyatan itu kuat, mandiri, dan bangkit, maka kita akan terbebas dari guncangan tsunami dunia. Karena dengan UMKM yang kuat, itu akan menjadi pondasi bagi perekonomian suatu negara. Kita tahu jumlah UMKM di Indonesia ini ada 99,9% dari total 64 juta lebih pengusaha. Jadi semuanya itu hampir UMKM. Sementara sekarang yang berperan hanya 0,1% itu pengusaha besar. Sekarang kita ditopang oleh pengusaha besar. Pada saat ada tsunami pandemi seperti ini atau pada tahun 97 itu langsung goyang karena pondasinya tidak kuat. Tapi kalau UMKM pondasinya kuat, maka nggak akan goyang apapun itu yang terjadi. Nah, pada hari ini kita akan membicarakan atau melaunching bagaimana memperkuat UMKM kita. Salah satunya adalah dengan cara pembinaan melalui pembiayaan berbasis klaster. Artinya apa berbasis klaster? Kita ingin di suatu daerah atau di suatu desa atau di suatu kelompok bahwa mereka itu memproduksi atau berjualan dengan barang dagangan yang sama. Katakanlah si A membuat air ini dengan merek ini, si B, si C, si D semuanya sama buat di tempat masing-masing dengan kualitas, dengan spesifikasi, dengan merek yang sama. Karena selama ini masing-masing pengusaha UMKM atau masing-masing orang dia membuat dengan cara masing-masing, dengan merek masing-masing. Sehingga apabila kita punya pasar permintaan yang besar, baik dari dalam negeri apalagi dari luar negeri, maka kita tidak akan bisa memenuhinya. Karena mereknya sudah beda, kualitasnya beda. Tapi kalau dia di klaster, itu akan bisa memproduksi dengan kualitas, dengan packaging yang sama, dengan merek yang sama. Ada permintaan besar, itu bisa kita supply untuk ekspor umpamanya. Kita akan arahnya nanti ke ekspor. Karena apa? Apabila UMKM ini berhasil mengekspor, baik itu secara kelompok ataupun numpang dengan kerjasama dengan pengusaha besar, atau dia bisa mengekspor sendiri, maka ini akan menjadi pahlawan semua UMKM. Artinya mereka ini adalah pahlawan devisa, karena menghasilkan devisa masuk. Jadi tidak hanya tenaga kerja yang bekerja di luar saja nanti jadi pahlawan devisa. Kita berharap UMKM ini akan menjadi pahlawan devisa. Nah, tentunya yang paling banyak jadi kendala dari survei kita itu utamanya adalah masalah permodalan. Nah, permodalan kita sudah menyiapkan beberapa alternatif permodalan ini, baik itu melalui lembaga bank, lembaga pembiayaan non-bank, ataupun lembaga-lembaga lainnya. Nah, nanti dengan cara yang kita buat ini akan lebih mudah, lebih cepat, dan tentu saja lebih sesuai dengan kebutuhan. Artinya jangan sebila dia berdagang cuman maksimal 10 juta mintanya 100 juta, kan? Itu kan nggak wajar juga. Atau dia 100 juta cuma dikasih 1 juta, itu kan nggak cocok juga. Nah, ini akan menyesuaikan dengan kondisi di lapangan dengan proses yang sangat cepat, dengan target akhir nanti bahwa itu pelaksanaan daripada
persetujuan dan pencairan itu one day service untuk target akhirnya ya. Untuk awal mungkin karena by proses itu masih butuh waktu sekitar 3 sampai 7-10 hari. Nah, Bapak Ibu sekalian, tentunya akan bertanya masalah bunganya seperti apa. Bunganya nanti ada alternatif dari yang paling kecil sampai yang lumayan besar. Ini melihat ke tingkat kesulitan, tingkat persyaratan yang dipenuhi oleh anggota UMKM itu sendiri. Salah satunya umpamanya karena kita rapat di sini maka wajib menjadi anggota Kadin, umpamanya kan. Kalau dia bukan anggota Kadin umpamanya bunganya 5%, karena anggota Kadin mungkin bunganya cuma 2,5% atau 2%. Ada lagi persyaratan lain. Karena memang dia lancar dan sebagainya, mungkin bisa turun lagi di bawah itu per bulan ya artinya. Mungkin hanya bisa nanti bisa sampai cuma 0,5%, umpamanya seperti itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, nanti secara teknis akan kita bahas lagi. Tapi yang paling penting, kami minta segera daftar daripada UMKM ataupun perorangan by name by address. Artinya dia punya namanya, usahanya, alamatnya dan sebagainya itu harus segera dimasukkan supaya bisa kita data, kita masukkan di sistem kita dan ini akan menjadi prioritas untuk mendapatkan pembiayaan tersebut. Dan secara teknis nanti akan ada dilakukan sosialisasi kepada mereka yang sudah memasukkan nama-namanya tersebut. Jadi yang akan mendapatkan sosialisasi secara teknis bagi mereka yang sudah memasukkan nama-namanya by name by address. Kami minta nanti dari Pak Presiden Dr. Ali akan memberikan kepada kami. Jadi silakan lewat beliau baru ke kita. Jadi nggak perlu langsung ke kita. Dan ini akan kita proses nanti yang sudah masuk untuk menjadi anggota Kadin. Mudah-mudahan sebelum tanggal 31 Desember yang sudah masuk akan kita kasihkan biaya anggota Kadinnya free. Ya. 31 Desember ya. Kalau lewat sana ya mungkin bayar full. Diskon. Siap. Nah, Bapak Ibu sekalian, kenapa kita perlu klaster? Salah satunya yang saya sebutkan tadi. Yang kedua, ini kan organisasi. Organisasi kan butuh hidup. Butuh hidup itu artinya supaya dia bisa berjalan, dia butuh dana juga untuk operasional. Nah, kita berharap umpamanya klasternya pedagang bakso. Pedagang bakso nanti satu desa atau satu kelompok itu tukang bakso semua. Saya berharap organisasi ini akan bisa bersinergi dengan pengusaha-pengusaha pedagang bakso tadi. Umpamanya organisasi ini membentuk badan atau lembaga atau langsung organisasinya menyuplai daging kepada pedagang baksonya atau menyuplai apalah sehingga ada selisih sedikit untuk organisasi. Manfaatnya apa? Dengan cara begini, kalau tadi beli dagingnya umpamanya harganya 80.000, mungkin melalui organisasi ini itu bisa cuma 75.000 atau 70.000 dan itu diantar ke tempat. Akan ada manfaat yang lebih bagus bagi pengusaha itu sendiri dan tentunya juga ada benefit juga bagi organisasi. Jadi mungkin itu speed saya untuk awal. Nanti secara teknis akan kita lanjutkan lagi pertemuannya. Apakah kalau jumlahnya banyak kita bisa via Zoom dan kalau memang butuh detail lagi baru kita bertemu lagi seperti ini. Dan saya perkenalkan salah satu funder kita yang mempunyai sistem untuk pembiayaan ini adalah Bapak Profesor Aldi. Dibuka sebentar aja. Berdiri. Berdiri. Makasih semua secara kenal. Nanti beliaulah nanti akan menjelaskan lebih detail. Tapi mungkin tidak hari ini. Atau kalau beliau berkenan ya silakan saja. Mungkin itu dari saya nanti aja ya. Nanti aja. Itu aja dulu. Kita tunggu nama-namanya. Jadi bahwa nama si ini dia perusahaannya apa atau kalau ada perusahaan dia dagang ini atau membuat industri ini, kemudian alamatnya di mana, omsetnya berapa dan sebagainya dan sebagainya. Kalau ada perizinan lengkapi dengan perizinan juga, mungkin KTP segala macam perlu. Nah, ini kita tunggu secepatnya sebelum 31 Desember supaya dapat KTA gratis. Mungkin itu saja. Bisa se-Indonesia tuh nih. Bisa, se-Indonesia bisa.
seluruhnya mau langsung semuanya juga boleh. Demikian dari saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian tadi keynote speak dari Bapak Edi Ganevo, Ketua Umum Kadin, bagaimana penguatan UMKM sehingga tidak diterjang gelombang tsunami. Begitu ya Pak Ketum? Acara selanjutnya, pengarahan khusus jajaran se-Indonesia oleh Dr. Ali Maksum Atmo M. Biomid, Ketua Umum APLI, Presiden GBN, Ketua Umum Prim Naskop, GSN, Platform Revolusi Ekonomi Rakyat Nusantara, percepatan realisasi kemitraan pendampingan ekonomi rakyat kecil Kaulu Alit, UMKM, dan realitas 4 poin usulan ke Presiden Jokowi pada tanggal 15 bulan 9 2021 tentang BLT PKL, relaksasi kur, leasing, dan perpu pembutuhan BI checking. Kepada Pak Dokter dipersilakan. Belum Pak Dokter, saya tambahin dikit tadi. 1, tanpa BI checking. Iya. 2, tanpa agunan. Iya. 3, platform yang disesuaikan dengan kebutuhan anggota. Itu aja. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dan kami banggakan senior saya Bang Edi Ganevo, Ketua Umum Kadin Indonesia, Ketua Dewas Primnaskop GSN, dan Ketua One Hatnas Kumberga Bakti Nusantara, dan Prof. Aldi, founder UMKM yang lebih cepat, terjangkau, dan lebih mudah. Jajaran DPW APLI se-Indonesia, DPD APLI se-Indonesia, GBN, GSN, khususnya dari DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat yang saya banggakan. Marilah kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya atas kehendak dan ridhonya lah pada hari ini di kantor Kadin Indonesia, Hos Cokro Aminoto, Jakarta, Minggu 28 November 2021, kita masih diberi kesempatan. Tujuannya hanya satu, kita ingin ekonomi rakyat maju, berkembang, dan unggul, hidupnya sejahtera, berkeadilan, dan negeri ini sejajar dan unggul dalam percaturan global di era digital. Saudara-saudara sekalian, seluruh jajaran di Indonesia yang saya banggakan, hari ini memang saya ingin menyampaikan kepada seluruh jajaran baik APLI, GBN maupun GSN serta pemangku Republik bahwa harkat, martabat, dan marwah pelaku ekonomi rakyat kecil Kaulu Alit yang tadi Pak Edi Ganevo menyampaikan 64,5 juta atau 99,9% dari total usaha di Indonesia ini yang memberikan kontribusi 171 juta tenaga kerja, 57 produk nasional bruto, harus kita jaga dan kita pertahankan. Tidak boleh diinfiltrasi, diinvasi, dicaplok, atau dijajah oleh siapapun, baik oleh kongsi anak bangsa sendiri maupun oleh kongsi multinasional asing dengan dalih dan alasan apapun, termasuk digital ekonomi. Oleh karena itu, saudara-saudara, saya ingin menegaskan, saya memimpin, tentunya saya bertanggung jawab terhadap yang saya pimpin. Melalui sebuah realitas krisis 97-98, UMKM menjadi bantal, jadi pahlawan ekonomi nasional, Pak Edi,
namun 23 tahun reformasi sampai 2021, ekonomi rakyat masih terpinggirkan. Sampai hari ini baru 18% plafon kredit secara totalitas dinikmati oleh rakyat. 82%-nya dinikmati kurang dari 0,01% pengusaha besar dan konglomerat. Demikian juga 72% dari total perputaran ekonomi nasional bukan di ekonomi rakyat. Kita baru 27, Pak Aldi. Hari ini lebih dari 50% ekonomi rakyat ambruk gulung tikar. Terdampak paling awal dan terburuk dari kebijakan negara dalam menangani pandemi krisis kesehatan COVID-19. Kita tidak ingin keambrukan ekonomi rakyat ini berjalan semakin hari semakin meluruh sehingga mengancam tata kehidupan di negeri ini. Kami juga tidak pernah ikhlas, Pak Edi, tatkala ekonomi rakyat ambruk dengan dalih percepatan transformasi digitalisasi dengan mensyaratkan sebuah persyaratan yang tidak mungkin dipenuhi oleh rakyat, termasuk nomor induk berusaha NIB, SPP IRT, sertifikasi halal, izin edar Badan POM, dan yang lainnya. Tentunya ini harus kita sengkuyuh secara bersama-sama. Untuk itulah saudara-saudara, di bumi Sriwijaya, Palembang, Sumatera Selatan, waktu itu beliau juga hadir di Zoom meeting hari Minggu tanggal 21 November 2021. Kami menyampaikan satu-satunya jalan untuk mendorong ekonomi rakyat kita tetap memiliki marwah, harkat, dan martabat, ekonomi rakyat bisa maju, berkembang, dan unggul di era digital adalah revolusi ekonomi rakyat semesta Nusantara. Intinya, Pak Aldi, rakyat harus menjadi subjek, bukan objek ekonomi. Rakyat harus mendapatkan fasilitas usaha produktif sebagaimana tadi disampaikan oleh Ketua Umum Kadin Indonesia. Rakyat harus mendapatkan pendampingan secara utuh dan menyeluruh dari hulu hingga hilir. Dan rakyat harus menikmati segala perputaran ekonomi dan sumber daya yang ada di Republik kita cintai bersama. Rakyat harus mendapatkan saham atas kontribusinya dalam perputaran ekonomi. Revolusi inilah yang dulu saya pernah ditegur oleh salah satu petinggi di Republik ini. Tatkala kami sampaikan pada bulan Januari 2017 di salah satu televisi yaitu TVRI, ternyata kita hari ini dengan adanya setup global digital ekonomi tanpa langkah-langkah revolusioner, ekonomi rakyat kita, ekonomi bangsa dan negeri ini, saya pastikan akan dicaplok dan dijajah oleh kongsi multinasional bangsa asing. Untuk itu saudara-saudara, seluruh jajaran di tingkat pusat, provinsi, kabupaten, hingga di jejaring laba-laba ekonomi rakyat harus melakukan percepatan operasi gerilya ekonomi rakyat untuk mendampingi usaha super mikro, mikro kecil dan menengah agar bisa maju, berkembang dan unggul serta hidupnya sejahtera berkeadilan. Untuk itulah hari ini saya sampaikan, Ketua Umum APRI, Presiden GBN dan Ketua Umum Primnaskop GSN hanya membutuhkan kader-kader bangsa yang militan,
kader-kader bangsa yang memiliki karakter yang sangat kuat untuk berjuang, untuk mengabdi, mengantarkan ekonomi rakyat bangsa ini existing, unggul menghadapi digital ekonomi. Mohon maaf Pak Aldi, hari ini kita tahu bersama, tanggal 22 September 2021 yang lalu, saya sampaikan di hadapan Menteri Koperasi Pak Teten Mas Duki. Kita minta pemerintah tidak memaksakan kehendak untuk transformasi informal ke formal, untuk transformasi digitalisasi ekonomi. Kenapa? Karena sebagian besar rakyat kita ini tidak melek teknologi internet. Lebih dari 45% pelaku UMKM berada di pedesaan, di gang-gang perkotaan, dan di perkampungan. Tatkala pemerintah memaksakan kehendak dengan persyaratan seperti saya sampaikan tadi, harus punya NIB, harus sertifikasi halal, SPP IRT, dan izin edar dari Badan POM Republik Indonesia, maka yang ada adalah kongsi multinasional bangsa asing yang akan segera mencaplok seluruh ekonomi rakyat kita. Dan ini diperkuat dengan PP nomor 7 tahun 2021. Semua pemilik kapital diberi kesempatan untuk berusaha di ranah UMKM. Saya bersyukur Bang Edi Ganevo, Mahkamah Konstitusi masih memiliki hati nurani. Ada hal-hal yang harus diperbaiki dari Undang-Undang Cipta Kerja terkait dengan tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45. Oleh karena itu, saudara-saudara, militansi dan operasi gerilya, model dan taktiknya tidak berbeda dengan operasi militer, operasi intelijen untuk mendampingi pelaku ekonomi rakyat. Yang tidak disiplin tidak boleh berada di rumah besar revolusi ekonomi rakyat semesta Nusantara. Kita hanya membutuhkan kader-kader bangsa yang hati jiwanya murni, bersih dan suci untuk mewujudkan ekonomi bangsa ini bisa bertahan dan unggul serta rakyatnya sejahtera berkeadilan. Untuk itulah seluruh sumber daya dan energi organisasi harus difokuskan hanya untuk mempercepat pendampingan ekonomi rakyat di seluruh jejaring laba-laba di tanah air. Untuk itu, berbagai kemitraan dan kerjasama harus diwujudkan, namun tidak boleh ada yang menyalahgunakan kewenangan. Saya tidak pernah lama mengambil tindakan tegas. Sebagaimana contoh Pak Edi Ganevo dalam waktu 1 kali 24 jam, kalau ketua umum mengetahui ada penyalahgunaan kewenangan, langsung saya berhentikan dengan tidak hormat. Untuk itulah saudara-saudara, jejaring laba-laba ekonomi rakyat yang ada di komunitas kelontong, di kawasan industri, kawasan wisata, komunitas pertanian, dan komunitas ekonomi klaster spesifik rakyat yang lain harus segera kita lakukan pendampingan secara utuh dan menyeluruh. Hari ini saya bersyukur dari Dewan Penasehat Nasional GBN, Dewas Primnaskop, yang notabene adalah Ketua Umum Kadin Indonesia, Pak Edi Ganevo, menawarkan berbagai skema atau model pembiayaan usaha UMKM, baik melalui lembaga perbankan maupun non perbankan. Syaratnya sangat simpel, menjadi anggota Kadin Indonesia. Untuk itu saya minta khusus Jabodetabek sampai tanggal 31 Desember
satu kabupaten kota minimal ada 2 sampai 500 anggota yang kita daftar listingkan di Kadin Indonesia untuk mendapatkan pembiayaan modal usaha, sehingga kawan-kawan dan saudara-saudara kita bisa segera mengembangkan usahanya pasca pandemi COVID-19. Saudara-saudara, yang terakhir, saya selaku pemimpin bertanggung jawab terhadap yang saya pimpin. 15 September 2021 yang lalu, saya diundang oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara. Melalui sebuah pertimbangan Pak Edi Ganevo, saya 6 jam memutuskan hadir atau tidak ke istana. Akhirnya dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan membawa kemanfaatan, kami hadir Pak Edi Ganevo ketemu Presiden Jokowi. Dalam kesempatan itu kami sampaikan 4 poin, yang tentunya 4 poin ini menjadi sebuah persoalan yang sangat mendasar bagi seluruh pelaku ekonomi rakyat. Yang pertama, perihal relaksasi restrukturisasi utang UMKM di lembaga perbankan, khususnya kredit usaha rakyat. Yang kedua, terkait dengan relaksasi leasing kendaraan roda 2 dan roda 4 UMKM. Dan saya bersyukur Presiden dengan tegas menjawab, sudah diputuskan di rapat kabinet relaksasi KUR dan leasing diperpanjang sampai Maret tahun 2023. Namun kita diminta sabar untuk terbitnya peraturan dari OJK Republik Indonesia. Hari ini saya pertegas kembali, saya perintahkan kepada seluruh jajaran di Indonesia, juga saya minta kepada pemangku usaha dan ekonomi rakyat yang ada di negeri ini untuk membuka ruang di kantornya masing-masing, ruang membantu ekonomi rakyat mendapatkan relaksasi KUR dan leasing kendaraan roda 2 dan roda 4. Kita juga memahami bahwa perilaku debt collector hari ini Pak Edi Ganevo, bagi saya selaku Ketua Umum APRI, Presiden GBN dan Ketua Umum GSN, sudah keluar batas dari tataran keadaban, membuka data pribadi dan sebagainya yang tidak manusiawi. Dan yang paling penting dan mendasar adalah apa yang mereka lakukan mengganggu psikologi bagi para pelaku UMKM. Untuk itu saya minta DPW, DPD di seluruh tanah air membuka ruang untuk membantu relaksasi KUR dan leasing kendaraan roda 2. Kemudian yang ketiga, saudara-saudara, saya sampaikan kepada Presiden, tidak ada gunanya 253 triliun plafon KUR 2021 yang nanti akan naik 2070 triliun tahun 2023 kalau tidak ada pemutihan BI checking atau slik OJK. Saya juga bersyukur Presiden dengan tegas menjawab, saya akan keluarkan Perpu dan tidak menempuh undang-undang karena terlalu banyak untuk pemutihan BI checking atau slik OJK. Untuk itu, hari ini saya minta kepada Ketua Kadin Indonesia juga mendorong dan mendesak Presiden Jokowi sebagaimana janjinya di Istana Negara 15 September 2021 segera menerbitkan Perpu pemutihan BI checking dan slik OJK. Kalau ini tidak dilakukan, lebih dari 80% UMKM kita terkena BI checking atau slik OJK. Artinya apa? Kredit usaha rakyat, PNM Mekar maupun kredit yang lainnya yang disubsidi oleh APBN
dengan jumlah yang sangat fantastis, ujung dan akhirnya tidak akan pernah sampai kepada pelaku ekonomi rakyat. Kemudian yang terakhir, saudara-saudara, dan ini sangat penting saya sampaikan secara terbuka. Saya mengusulkan kepada Presiden Joko Widodo, mengingat kebijakan Presiden menggunakan diksi yang sangat unik, bantuan tunai, pedagang kaki lima, dan warung. Ini sebuah diksi yang sangat unik dan tidak sesuai dengan tata peraturan yang berlaku. Karena di Undang-Undang nomor 8 tahun nomor 20 2008 tentang UMKM nggak ada istilah PKL maupun warung. Oleh karena itu saya sampaikan kepada Pak Jokowi, Pak Edi, saya sebagai Ketua Umum Asosiasi Pedagang Kaki Lima merasa terpanggil secara moralitas untuk mengawal BT PKLW 1 juta PKL dan warung masing-masing 1,2 juta atau plafon 1,2 triliun. Dan kami memohon kepada Presiden sebuah arahan untuk keterlibatan organisasi dalam mengawal dan penyaluran BT PKLW. Program ini, saudara-saudara, sudah disampaikan oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto akhir Juli. Agustus sudah disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani bahwa kuasa pengguna anggaran adalah TNI dan Polri. Di berbagai kesempatan saya tidak mempersoalkan TNI dan Polri mendapatkan KPA untuk BLT bagi PKL dan warung, walaupun tidak ada kaitan sama sekali. Namun Presiden memberikan respon yang sangat baik. Pak Jokowi menyampaikan Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia APLI akan dilibatkan dalam penyaluran BT PKLW atau bantuan tunai PKL dan warung, dan berjanji akan mengundang Ketua Umum dalam peluncuran yang kemarin diluncurkan di Yogyakarta. Saudara-saudara, saya belum bertindak apa-apa tatkala tanggal 15 September. Saya hanya melakukan pertemuan-pertemuan Zoom konsolidasi dengan kawan-kawan di Sultan Air. Namun, tanggal 17 September 2021, saya diundang rapat koordinasi dengan Sekretariat Kabinet membahas 4 poin yang kami sampaikan. Tanggal 22 September 2021 diundang oleh Menko, dan ini saya pertanyakan kembali kepada Pak Teten Mas Duki. Pada akhir pertemuan Pak Teten tidak menyinggung, saya angkat tangan lagi. Mohon Pak Teten ini dijawab. Ini soal marwah kepresidenan Republik Indonesia. Presiden RI itu, Bapak-bapak, saudara-saudara, adalah kepala negara, kepala pemerintahan Republik Indonesia, punya kekuasaan yang sangat besar. Oleh karena itu saya minta kepada Menko untuk menjawab soal keterlibatan asosiasi dalam penyaluran BT PKLW. Setelah itu kami ketemu dengan Deputi Ekonomi Usaha Mikro Pak Edi Satria, hampir 1 jam. Dan saya bersyukur tanggal 8 Oktober tahun 2021 ada surat resmi dari Kemenko perihal penyampaian data PKL dan warung untuk diproses mendapatkan bantuan tunai PKL dan warung dari APLI. Tanggal itu pula, saudara-saudara, saya selaku Ketua Umum, saya terbitkan surat perintah. Dan tanggal 20 September 2021, surat resmi kepada Presiden perihal tindak lanjut amanat Presiden dalam PT PKLW, serta surat kepada Menteri Koperasi, tembusan kepada Presiden, Menko Perekonomian, Seskap dan Menkop, Panglima TNI dan Kapolri, kami layangkan
dan kami sertai data sebanyak 91.000 pedagang kaki lima dan warung dari Jawa, Sumatera, dan sebagian dari Mataram. Saya sampaikan kepada Menkop, kami tidak mau bermain api. Kami hanya menyampaikan data tidak terlalu banyak, namun kita harapkan data ini bisa diproses secepat-cepatnya. Oleh karena itu, pada hari ini saya tegaskan kembali, saya bertanggung jawab terhadap yang saya pimpin, apapun resikonya. Yang ingin saya sampaikan adalah proses kita kawal dari waktu ke waktu, detik per detik. Pada ujung dan akhirnya, saya belum mendapatkan kepastian hanya dari Panglima TNI dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Kami sudah mendapatkan jawaban dari Kementerian Koperasi dan UKM bahwa penyalurannya sudah final atau 100%. Namun besok kami akan ke Mabes TNI dan Mabes Polri untuk meminta kepastian nasib dari 91.000 pedagang kaki lima dan warung yang kami usulkan berdasarkan amanat Presiden Republik Indonesia. Untuk itulah saudara-saudara, pada kesempatan yang mulia ini perlu kami sampaikan kepada kawan-kawan khususnya dari 58 kabupaten kota yang mengusulkan anggotanya untuk PT PKLW. Persoalan ada presiden tatkala tanggal 18 Oktober 2021 di salah satu kota di Republik ini, pejabat pemerintah memuji-muji Pemprov, wali kota, tanggal 18 Oktober 2021 sudah close 100%. Namun di awal November dibuka kembali untuk penyaluran pedagang kaki lima yang baru. Ini kabar baik, tapi semestinya tidak perlu terjadi, karena bisa menimbulkan berbagai pertanyaan. Oleh karena itu, ketika ada berita ini, saya perintahkan ke seluruh jajaran PNI. Kalau bahasanya Pak Mutoyib almarhum ketika kita dibina oleh beliau, Legend TNI Mutoyib, kita lakukan operasi para intelijen. Saya perintahkan seluruh jajaran 58 kabupaten kota untuk komunikasi dengan Polres dan Kodim. Itu perintah dari saya kepada Ketua OKK Saudara Mahathir Ahmad, dan hasilnya semuanya kur seperti suara di Senayan DPR RI. Semua sudah kurus. Tapi yang paling penting dan paling mendasar, hari ini saya tegaskan, saya bertanggung jawab untuk itu. Dan saya sudah sampaikan kepada Ketua OKK dan Wakil Ketua Umum Saudara Wahyudi, 91.000 pedagang kaki lima dan warung ini nanti akan menjadi prioritas untuk fasilitas usaha produktif yang ada di organisasi kita. Namun saudara-saudara, saya tidak pernah tergiur dengan angin surga. Walaupun saya sudah dapat jawaban, data ini akan menjadi prioritas bagi pemerintah untuk PT PKLW tahun 2022 atau program lainnya. Tapi ini angin surga. Kita tidak boleh tergiur dengan angin surga. Oleh karena itu, besok surat resmi kami sebagai Ketua Umum kepada Panglima TNI dan Kapolri kami layangkan untuk mendapatkan kepastian. Kalau sudah sampai di mana datanya, prosesnya seperti apa. Ini bagian daripada pertanggungjawaban kepemimpinan. Bapak Edi Ganevo, mohon maaf agak sedikit mengganggu ini. Hari ini pula secara resmi saya ingin menyampaikan sebuah sikap sebagai penanggung jawab. Yang pertama, mengingat Presiden adalah kepala negara dan kepala pemerintahan Republik Indonesia. Statement
dan amanatnya menjadi sebuah hal yang harus diwujudkan, dan pertanggungjawabannya adalah kepada seluruh rakyat bangsa Indonesia dan negeri ini. Untuk itu, saya sebagai Ketua Umum APRI menyampaikan permohonan maaf kepada Presiden Joko Widodo karena sampai hari ini, Minggu 28 November 2021, saya gagal mengemban amanat menjaga marwah kepresidenan Republik Indonesia. Dan ini saya pertanggungjawabkan secara moralitas. Kami akan berjuang hingga titik akhir. Kemudian kedua, kami juga mohon maaf kepada Menko Perekonomian, Sekretaris Kabinet, Menkop dan UKM RI, Panglima TNI dan Kapolri, karena melalui sebuah langkah-langkah yang menurut pandangan saya ingin mendorong koordinasi, komunikasi, tata kelola di pemerintahan bisa berjalan lebih cepat. Ternyata saya gagal untuk mewujudkan koordinasi berjalan secara cepat. Mohon maaf Pak Edi Ganevo. 15 September 2021 Presiden statement. Kalau bagi saya sebagai Ketua Umum APRI, tinggal saya panggil Sekjen Bendahara Umum, Ketua OKK, duduk satu meja sambil merokok, libatkan Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia. Selesai barang ini. Iya, betul kan? Oleh karena itu, saya mohon maaf kepada Menko Perekonomian, Menko, Seskap, Panglima TNI dan Kapolri, 5 institusi yang terlibat dalam penyaluran PT PKL. Kenapa saya mohon maaf? Karena saya gagal mendorong clean and good governance dalam penyaluran bantuan tunai PKL dan warung. Kemudian yang ketiga, saudara-saudara, tentunya saya mohon maaf kepada 58 Ketua DPD Asosiasi PKL Indonesia dari Batam, Pekanbaru, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Jawa, dan Kota Mataram. Karena kalian adalah ujung tombak dalam waktu sesingkat-singkatnya. Saya minta melakukan revitalisasi data yang memenuhi syarat untuk persyaratan PT PKLW dan bisa mengusulkan 91.000 data kepada pemerintah. Dan tentunya saya juga mohon maaf kepada 91.000 pedagang kaki lima dan warung. Namun yang perlu digarisbawahi, saya tetap akan berjuang sampai titik akhir bahwa 91.000 PKL dan warung yang kita usulkan atas amanat Presiden Joko Widodo ini harus mendapatkan kepastian baik dari pemerintah dan harus ada solusi. Tatkala ada problem, tentunya pemerintah punya solusi. Tidak bisa dibiarkan begitu saja. Tidak bisa pemerintah hanya menyampaikan TNI Polri sudah lebih cepat daripada proses yang ada. Nggak bisa begitu. Seperti saya katakan tadi, kalian hari ini saya panggil ke Jakarta, padahal saya ini nggak punya kekuatan apa-apa Pak Edi, nggak pernah ngasih duit sama kawan-kawan ini. Nah, ini ada perintah Presiden tanggal 15 September 2021. Kita sudah masukin data tanggal 12 Oktober ya. 12 Oktober atas amanat surat resmi dari Menteri Koperasi. Ini kalau bagi saya ini dokter Pak Aldi. Jadi kalau ada pasien emergensi, kecelakaan atau khususnya robek gitu, itu kalau nggak ditangani cepat-cepat meninggal dalam waktu sesingkat-singkat. Oleh karena itu sekali lagi saya akan berjuang sampai ujung. Namun yang perlu digarisbawahi, saya tidak mengizinkan kawan-kawan selonong boy. Kalau ada yang ingin ke Menkop, ke Panglima TNI, Mabes Polri, tidak pernah saya izinkan. Dan saya juga tidak mengizinkan kalian demonstrasi, nggak ada gunanya.
cukup saya ambil alih semua tanggung jawab, saya akan sampai titik akhir. Oleh karena itu, ini perlu saya sampaikan, dan saya tetap menjaga tata etik. Saya menyampaikan ini karena cinta kasih sayang saya dengan Republik Indonesia. Kalau saya nggak cinta sayang sama Republik, barang ini bisa jadi bubur. Karena audit forensik dokumen semua rapat saya rekam. Artinya saya ngomong ini nggak ada yang ngomong, semuanya ada. Oleh karena itu, kesempatan hari ini saya jadikan momentum. Kita harus memperkokoh soliditas, memperkuat infrastruktur dan kelembagaan, dan mempertebal militansi. Bagi yang mindsetnya masih untuk hal-hal yang super pragmatis dan bukan untuk rakyat, saya persilakan keluar dari rumah revolusi ekonomi rakyat semesta Nusantara. Saya kira itu yang perlu kami sampaikan. Pak Edi Ganevo, Pak Aldi, Senin besok insya Allah sudah mulai ada data yang masuk ke Kadin, dan sudah saya perintahkan minimal 200-500 untuk tahap awal sampai tanggal 31 Desember supaya iuran Kadinnya gratis. Saya juga nanti minta kepada Pak Edi ini kan ketua dan penasihat saya juga. Kalau sudah habis tanggal 31 jangan 100%, 25% dulu. Mantap. Yang penting UMKM kita dampingi bersama-sama. Bagi saya hari ini yang penting rakyat ekonominya maju. Saya mohon maaf, tanggal 22 besok saya adakan silat pimpinan usaha organisasi ekonomi rakyat dan usaha itu karena dari sebuah sidak Pak Edi Ganevo di Jakarta Selatan. Ada warung Tegal miliknya franchise bersubsidi tulisannya. Yang satu jarak 100 meter miliknya rakyat kita, kumuh ya. Di sini bersubsidi, di sini 10.000, di sini 8.000. Pola-pola membunuh ekonomi rakyat ini banyak caranya. Satu, dumping. Yang kedua, raw materialnya diputus. Bahkan hari ini Pak Edi Ganevo, mohon maaf nih, hampir semua warteg-warteg yang miliknya rakyat kita sudah didatangi oleh franchise pemilik rumahnya. Kalau dari orang kita nyewanya 25 juta, dia berani nyewa 50 juta asal segera keluar. Nah inilah Pak Aldi, idealisme memang kadang-kadang pahit, tapi kalau itu tidak ada di pemimpin, maka republik ini akan tergadaikan kebangsaan. Sampai segitu Pak Edi Ganevo. Ini data fakta di lapangan nih. Misalkan saya punya rumah, didatangi, Pak Dokter berapa sewanya? 25 juta. Berani dia 50 juta. Asal suruh keluar. Nanti franchise-nya dari Apli. Mantap. Yang terakhir saudara-saudara, ini ada Pak Edi Ganevo, Pak Ali. Saya bersyukur tanggal 21 kemarin diajak ngopi di Suwana Duga Hotel di Palembang. Ngobrol. Hari ini kita bertemu. Juga ada sumber dari perbankan, BTN dan sebagainya. Tinggal mana yang sesuai kebutuhan daripada anggota kita. Saya minggu depan juga finalisasi naskah perjanjian kerjasama dengan Bank Jabar Banten yang berlaku di 27 provinsi se-Indonesia. Harapan saya habis Rapimnas April di Lombok tanggal 10-12 sudah ditandatangani sehingga bisa dieksekusi. Di Palembang juga dengan BRI. Dengan siapapun saya nggak peduli. Dengan naga 9, naga langit, naga hutan belantara, asal rakyat ekonomi nggak penting. Surga neraka itu nggak penting. Yang penting rakyat sejahtera. Amin. Saya kira Mereka. jadi itu yang bisa saya sampaikan, dan saya minta teman-teman sudah mulai berubah. Jangan seperti kemarin. Ya,
mentalitasnya harus diperkuat. Siap. Ya, iya. Saya kesekian kalinya saya sampaikan, saya ini bukan binaan siapa-siapa, tapi saya pernah berkomunikasi dengan para jenderal polisi Angkatan Darat, Laut, dan Udara sampai hari ini. Jadi kalau ada yang agak nyimpang-nyimpang dikit, ngopi, dikit-dikit, minta nomor handphone, macam-macam, itu masuk ke HP saya semua. Nggak perlu saya minta laporan dari Mahathir dan sebagainya, nggak perlu. Masuk semua ke HP saya. Oleh karena itu saya minta kawan-kawan yang penting disiplin. Kalau semua program ini jalan, dapur kalian pasti ngebulnya itu Kencang. 2 kilometer baunya tercium. Baunya aja. Jadi saya minta disiplin. Ya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya terima kasih Bang Edi Ganevo, dan segera kita realisasikan Pak Adi. Gambarnya tadi begitu. Saya hanya bayangin aja Pak. Saya ikut konvensi halal haram Tuhan, diundang 5 kali. Betapa susahnya ngurus sertifikat halal, sangat susah sekali. Katanya gratis tapi 3 juta. Ya, itu disampaikan berapa sih? Waktu tanggal 15. SPP EAT juga katanya gratis, tapi kertas 1 lembarnya aja. Loh, kalau ini semua nggak memenuhi syarat Pak Aldi, yang masuk di UMKM pasti bandar-bandar kapitalis. Rakyat kita nganggur, lonjakan kemiskinan meningkat, terjadilah pergolakan manusia. Akhirnya inilah set up untuk genosida berbasis ekonomi digital, pertumpahan darah. Dan kalau itu ada, republik ini kita juga nggak tahu masuk laut atau masuk gudang. Oleh karena itu, saya bersyukur ada Kadin Indonesia yang pro UMKM. Mantap. Karena teman-teman saya Kadin yang sebelah sana nggak pernah bicara UMKM. Termasuk Dewan Pelindung PK Indonesia kan juga mantan Waketum Kadin sebelah sana. Tapi itu nggak penting, yang penting siapapun, surga neraka itu nggak penting bagi saya. Dan saya, Pak Yudi, saya ingin teman-teman menjadi pemimpin, Amin. bukan jadi pecundang. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian pemaparan Ketua Umum kepada DPD Provinsi Banten, DKI dan Jabar. Ya, intinya teman-teman untuk tetap solid apapun badai yang menghantam, apapun godaan di luar sana, tetap solid sesuai dengan arahan Ketua Umum. Sebelum acara kita lanjutkan pada sesi selanjutnya, acara ini kita tutup dulu dengan mengucap Alhamdulillah. Saya tambahin dikit ya, karena tadi agak menggelitik gitu. Ada apa tadi itu? Yang franchise. Iya. Franchise. Jadi ini harus kita sikapi. Di sini perlunya kehadiran APLI dan Bumega bersama Kadin Indonesia, bersama sahabat saya juga. Jadi kita harus buat program investor. Ya kan? Jadi program investor ini supaya si franchise ini tidak bisa mengalahkan kita, dan bahkan kita memperkuat teman-teman kita pedagang kaki lima dan sebagainya. Investor adalah gua invest lu setor. Gua invest lu setor. Gua invest umpamanya 3 juta, lu setor dong tiap hari 10.000. Kan enak itu. Untung 50.000, umpamanya 100.000 sehari, cuma setor 10.000. Setornya bukan ke gua, setornya ke APLI, supaya APLI-nya kuat, bisa mendorong terus. Amin. Investor juga siapa? Investor juga APLI juga. Jadi dibuatkan usaha-usaha baru di satu tempat, dilatih, dididik, tapi tidak dikasih uangnya, dikasih peralatan dan raw material. Dia silakan berdagang di situ. Dengan modal, dengan tanpa modal yang dimodali oleh investor APLI, dia harus setor setiap hari disesuaikan dengan besaran daripada investasi tersebut.
Apli nggak ada duit. Ini ada duitnya. Mantap. Tinggal utang saja. Jadi mari kita lawan franchise yang kurang ajar itu. Ya, setuju? Setuju. Mereka. Mereka. Sapu bersih aja. Rokok dulu tuh baru lanjutkan. Iya, ngerokok dulu baru lanjutkan. Ya. Bisa sambung kayak. Oh bisa. Deh. Harus kita buat holding ekonomi. Kamu. Oh iya. Holding ekonomi rakyat. Jadi kalau saya itu ada sifatnya dompet, nggak panggilan, nggak perlu agama, nggak kenal.